Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an, katanya aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sifat muslim yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang menyelamatkan kaum muslimin dengan lidah dan tangannya. Dari hadis ini kita sudah bisa memahami bahwa menurut Rasulullah sifat yang paling baik gitu kan, sifat seorang muslim yang paling baik itu adalah yang menyelamatkan kaum muslimin dari lidah dan tangannya. Kalau dari lidahnya misalkan kita mencegah lidah kita untuk tidak mencela kaum muslimin, untuk tidak mencari-cari kesalahan kaum muslimin, ya, untuk mengadu domba biar terjadi fitnah gitu antara kaum muslimin, memfitnah saudara muslim kita gitu kan, memaki, mencela, menggibah gitu kan. Kita dilarang gitu untuk mencela saudara muslim kita. Makanya Nabi mengatakan ya sifat muslim yang paling baik adalah orang yang menjaga lisannya gitu, agar tidak terganggu gitu saudara muslim kita. Makanya ya dalam hadis yang lain juga, kalau ada yang bertanya akan kepada Nabi, berikan nasihat kepadaku itu, saya pengen nanti di surga dekat dengan engkau Nabi gitu. Kata Nabi apa? Memegang lidahnya sahabat Rasulullah itu gitu kan, jagalah lidahmu ini, maka engkau akan selamat gitu dari kobaran api neraka begitu. Maka engkau akan dekat denganku di surga. Jadi itu penting sekali ya, menjaga lidah itu. Karena ketika kita seorang muslim tidak menjaga lidah, kita juga rugi. Kenapa? Secara tidak langsung pahala kita ini ditransfer kepada orang yang kita gibahin. Dan orang yang kita gibahin itu akan sakit hati ya. Orang yang kita cela, orang yang kita maki, orang yang kita fitnah, orang yang kita adu domba, itu orang itu akan sakit hati. Dan ketika orang itu sakit hati, tidak mau memaafkan kita, waduh bahaya banget gitu. Makanya yang paling berat itu urusan dosanya sama manusia. Tapi kalau urusan dosanya sama Allah itu ya mudah gitu, kita meminta maaf gitu. Jadi ada ranah-ranahnya gitu. Ketika kita mengkritiki kebijakan pemimpin yang memang melakukan kezoliman, kemungkaran, apakah itu termasuk tidak boleh? Ya boleh itu, karena mengandung kemaslahatan untuk bersama gitu. Jadi harus bisa membedakan antara kritikan sama namimah, ngadu domba, fitnah, sama perkataan-perkataan cacian, makian. Itu harus bisa membedakan gitu. Ya kalau dalam ranah-ranah memang untuk perbaikan, perubahan gitu, justru itu salah satu kewajibannya gitu. Misalkan pemimpin juga, contoh nih seorang pemimpin negara gitu kan, makanya dianjurkan untuk public speaking ya, harus pintar gitu ngomongnya, karena memang punya kewajiban untuk menasihati rakyatnya ketika melakukan penyimpangan begitu ya. Semua punya kewajiban gitu, bukan berarti kita menjaga lisan ketika melihat kemungkaran di depan mata kita diem aja, ya enggak. Harus bisa membedakan ya gitu, menjaga lisan seperti apa gitu ya. Dan juga menjaga tangannya, kita jangan ganggu saudara muslim kita dengan cara apa, misalkan dibuat celaka gitu. Ketika dia punya rumah yang dekat dengan kita gitu kan, sengaja gitu di depan rumahnya ditaruhin batu-batu atau misalkan apalah gitu yang mengganggu saudara muslim kita ini lewat untuk keluar dari rumahnya gitu, karena perbuatan kita itu salah satunya, banyak sih gitu ya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus betul-betul menjaga lisan kita, menjaga tangan kita agar tidak menyakiti perasaan orang tersebut. Tapi kalau misalkan contohnya kepala sekolah rapat gitu kan dengan yayasan, kepala sekolah ini diminta untuk laporannya gitu, bagaimana kehadiran, kedisiplinan guru gitu kan, bagaimana tanggung jawab guru di madrasah, atau dari kasihnya meminta laporan, atau dari pengawasan meminta laporan, ya itu harus disampaikan gitu. Karena istilahnya gini loh,
Ketika ada salah satu yang memang negatif gitu kan, salah satu tim gitu di lembaga tersebut yang nanti madorotnya jauh lebih besar gitu kan, dengan adanya orang model kayak gitu kan, dia nggak mau berubah tapi dia menjadi duri di sekolah itu gitu kan, ketika diingatkan nggak terima marah gitu kan, ketika didiamkan makin menjadi gitu kan, itu kan duri gitu. Ya mau tidak mau kan kita kan punya tim untuk memajukan lembaga tersebut, ada kepala sekolah, ada yayasan, ada pengawas, ada kasih, yaitu berbeda. Kalau laporan mah ya memang harus ada apa adanya gitu, fakta gitu, supaya ada solusi dan tindak lanjutnya bagaimana nih biar menjadi lebih baik begitu. Jadi harus bisa membedakan ya. Tapi yang mencela, mencaci itu misalkan gini, contohnya, ih kamu hidungnya pesek gitu, itu kan udah termasuk mencaci. Ih kamu item banget gitu. Atau misalkan mencela, ih kamu tuh guru ngejelasin sudah berkali-kali nggak nyambung-nyambung, dasar bodoh gitu. Misalkan itu ya nggak boleh gitu. Atau misalkan mengandung ada rasa seuzon gitu, ih itu tetangga saya beli motor itu tuh ya, masa dia nggak kerja apa-apa, masa kebeli motor, dari mana itu uangnya, itu kan nggak boleh itu ya. Jadi harus bisa membedakan ya, supaya kita tidak salah menerapkan dan salah menerima begitu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.